Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui jeung Basa Harita TV episode 12. Saya ayeuna nuju di gedung DPRD Kota Bogor. Gedung parlemen, gedung wakil rakyat. Ayeuna saya arek kapanggih jeung teman-teman seprofesi, senior, teman-teman perjuangan. Anu aya di ruangan Pokwan, kelompok kerja wartawan DPRD Kota Bogor. Urang oge arek ngobrol jeung ketua pengurus termasuk teman-teman media anu geus lila teu kapanggih sosonoan ngobrol bareng ngawangkong carita termasuk segala rupina lah. Kelanjutanna urang langsung we ka lebet ayeuna ka ruangan Pokwan. Oke, come on. Kan ke ruangan podcast Pokwan teh jeung menghadirkan beberapa narasumber. Aya oge program-program anu bakal disuguhkan di Pokwan untuk semua kerabat di lingkungan DPRD termasuk juga Pemkot Bogor, termasuk semua para tokoh. Urang arek kapanggih ketua Pokwan, salah satu juga merupakan Sekjen PWI Kota Bogor dan termasuk ada pengurusnya nih, Kang Rizky dan Kang Aldo. Kang Aldo, Ketua Pokwan DPRD Kota Bogor, si ganteng. Ngobrol pokoknya seputar Pokwan DPRD, nama segala rupina orang bahas di dia. Bari aja hiburan lah ya. Ayeuna orang aya di gedung wakil rakyat. Kang Aldo, meskipun tidak direncanakan mendadak, tapi alhamdulillah beliau aya berkesempatan ngobrol-ngobrol di Basa Harita TV. Aya pertanyaan, sebenarnya tugas fungsi wartawan dan memang kelompok kerja wartawan memang di DPRD ini kumaha sih? Kan gitu. Bisa dijelasin lah. Boleh. Campur arek Indonesia, arek Sunda, mangga. Siap. Oke, hatur nuhun Kang Dani. Sebenarnya Kang Dani ke bagian dari Pokja Wartawan DPRD-nya. Siap. Jadi campurannya basana supaya penonton Basa Harita TV juga bisa mengetahui apa yang kita bicarakan ya. Jadi Pokja Wartawan DPRD itu sebenarnya udah terbentuk dari 2018. Nah, sebelumnya juga sempat diwacanakan untuk membentuk Pokja Wartawan, cuman masih belum bisa terbentuk. Alhamdulillah di 2018, tepatnya di tanggal 4 Oktober 2018, kita bisa mewujudkan Pokja Wartawan DPRD. Waktu itu kantor kita masih di Kapten Muslihat, gedung DPRD lama Kang Dani. Nah, terus kan orang banyak berpikir ya, ngapain sih bikin Pokja gitu kan? Kan udah ada tuh lembaganya yang lebih tinggi, organisasi misalnya PWI lah salah satu sebagai induk organisasi wartawan ya. Jadi teman-teman atau masyarakat juga harus tahu bahwa Pokja itu dibentuk bukan sebagai organisasi, tapi sebagai wadah tempat berkumpulnya teman-teman aja. Jadi misalkan wartawan ini dia biasa liputannya di DPRD. Nah, bikinlah itu namanya Pokja DPRD. Buat teman-teman istirahat, bikin berita. Sebenarnya seperti itu. Jadi bukan organisasi yang punya legal hukum, bukan. Tapi hanya tempat-tempat teman untuk beristirahat, silaturahmi, bikin berita dan sebagainya seperti itu. Alhamdulillah kita di 2020 kalau nggak salah kita 21 ya saya lupa, kita diberikan tempat di sini di gedung DPRD Kota Bogor yang baru di Jalan Pemuda. Ya, jadi sebenarnya sih awalnya kita memang teman-teman yang biasa liputan, sering nongkrong, sering liputan di DPRD, istirahatnya tuh di sini gitu. Karena tadinya memang belum ada fasilitas Pokwan ini di DPRD, berarti kan memang
selain mereka punya kantor masing-masing, kadang-kadang di mana wenya Ya, kan daripada duduk-duduk di tangga gitu kan, di apa di pinggir-pinggir. Padahal kan teman-teman kalau bikin berita di mana aja ya. Sekarang kan zamannya udah hebat lah ya, bisa bikin di mana aja. Nah sekarang alhamdulillah kita difasilitasi ruangan gitu, jadi lebih nyaman lah buat teman-teman bikin berita dan sebagainya gitu Kang Dani. Benar. Nah, selain daripada mereka juga tentunya kan teman-teman media dari berbagai media ya, ada online di sini kan ya, ada cetak modelannya. Ada nggak program dari Pokwan itu sendiri, misalnya ya teman-teman dilibatkan meskipun bukan organisasi, bukan forum, tapi mereka ada program tersendiri nggak? Ya, jadi ada banyak sebenarnya program Pokwan ya, Pokja Wartawan DPRD khususnya. Buat teman-teman juga yang digabung di Pokwan ya. Pokwan itu boleh siapapun juga masuk jadi anggota Pokwan, asal dia bertugas liputannya di DPRD gitu. Tapi ketika teman-teman saya nggak liputan di DPRD tapi pengen istirahat, pengen bikin berita di Pokwan, boleh. Nah terus program apa sih katanya yang tadi Kang Dani nanya ya, program apa sih yang bisa dijalankan oleh Pokwan DPRD Kota Bogor? Salah satunya kita punya ini namanya podcast kita. Ya. Kan ini podcast ini memang bagian dari juga salah satu program ya, konsep daripada Pokwan sendiri, bisa menghadirkan semua narasumber di sini, bisa membahas isu, apa aja kategori programnya. Banyak. Kalau nih kita duduk di meja ini sebenarnya jadi salah satu program utama kita sebenarnya. Jadi sini tuh nanti anggota DPRD, terus dari pihak pemerintah Kota Bogornya dan masyarakatnya. Jadi meja ini akan jadi meja pro kontra. Ketika ada misalkan nih Pemkot Bogor ada mengeluarkan perda baru, itu dibahas oleh stakeholder yang memang berkaitan, dari DPRD-nya, komisi berapanya yang terkait perda tersebut, terus masyarakat yang terkena perda tersebut gitu. Jadi di sini tuh akan dicari solusinya bersama gitu. Diskusi. Pernah kita waktu itu tentang PPDB. Oh ya, namanya. PPDB. Alhamdulillah sudah berjalan juga. Terus waktu waktu itu kita COVID bikin juga yang namanya diskusi dengan Pak Wali Kota, kebetulan Pak Wali Kota hadir. Terus PHRI juga hadir. Kemudian dari DPRD-nya komisi Wakil Ketua DPRD Pak Jena ya. Pak Jena. Itu bahasnya tentang penutupan akses jalur ketika COVID. Akhirnya ditemukanlah solusinya gitu. Kalau di sini ya, kita kebetulan kita punya 3 studio Kang Dani. Kang Dani biar tahu nih. Kalau di sini tadi saya udah bilang ini untuk rada serius ya, untuk bahas-bahas tentang perda dan sebagainya. Ada lagi kita di pojok sana, nanti bisa di-shoot ya. Itu di pojok sana itu buat anggota dewan, khususnya anggota dewan, karena kita berada di dewan ya. Terus anggota dewan yang punya hobi-hobi yang kita nggak pernah tahu kan. Ada yang suka nyanyi, ada yang suka puisi, entertainnya. Nah itu untuk santai-santainya tuh di sana, di pojok sana. Yang suka nyanyi silakan. Ya nanti ada yang suka apalah gitu ya, kesibukan mereka, hobinya pokoknya hobi mereka di sini. Dan itu juga tidak terlepas juga, nggak harus hanya anggota dewan saja, bisa saja juga pemerintah Kota Bogor, pejabat-pejabatnya itu bisa bergiliran. Nanti kita diskusi yang sini. Yang ketiganya kita ada ruangan lagi, yang ketiga ini nih, itu akan dibahas juga di situ UKM. Menarik. Jadi nanti tuh jadi kita nggak main di tataran pejabat-pejabat, anggota dewan, enggak. Tapi kita juga ngukur ke bawah-bawah. Kita karena tugas media itu salah satunya itu ikut membesarkan perekonomian masyarakat ya. Ya, dan kita ada di sana namanya pojok UKM. Pojok UKM. Nanti di sana itu kita bahas UKM yang ada di Kota Bogor. Mulai kita promosikan dari wawancaranya, produknya gitu kan. Nanti mungkin kita bisa bantu promosikan usahanya juga gitu. Menarik. Ternyata selain podcast yang ada beberapa program yang menarik juga, ternyata yang serius entertain untuk salah satu program menggali ekonomi dari sisi pelaku UKM nawe jadi ternyata bukan podcast baik. Nah, ada kedua ini Kang Sekjen PWI Kang Aldo ini memang pasti perannya sangat luar biasa lah, selain daripada mengurus keanggotaan dan lain-lain. Nah, wartawan ini yang idealnya itu gitu kan, seperti apa sih Kang untuk selain mereka punya KTA sebagai penguat misalnya gitunya, seperti apa tuh seharusnya? Ya, alhamdulillah Kang Dani, saya di PWI dipercaya, diamanahkan jadi Sekjen PWI Kota Bogor mendampingi Kang Ari ya sebagai ketua.
dan masa periode saya tuh sebentar lagi juga selesai 2024. Oh, Jadi setahun lagi ya. Akhir masa jabatan dia. Tiga tahun. Per 3 tahun ya, mudah-mudahan ada penggantinya yang lebih bagus Amin. lagi. Jadi bawa PW lebih baik lagi ya. Sebenarnya kalau dibilang wartawan ideal itu tergantung dari sisi mana kita ngelihatnya. Ya. Tapi yang pasti wartawan yang baik menurut saya itu menurut pribadi ya, menurut pribadi itu ya harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku pada saat pembuatan berita. Kalau kaitannya dengan berita. Kemudian juga ada aturan-aturan yang harus dilengkapi oleh si media itu, tempat si wartawan itu bekerja gitu kan. Jadi banyaklah hal-hal yang mungkin nanti kalau harus saya ceritakan juga panjang lebar ya, harus dibaca itu Kang Dani. Jadi sebenarnya sih kalau PW-nya sendiri itu tempat induknya wartawan ya. Jadi teman-teman semua wartawan dari media manapun juga, dari yang tadi saya bilang ada Pokja DPRD, mungkin ada Pokja-Pokja yang lain yang mereka juga anggota PWI, itu mereka bisa gabung di PWI gitu. Jadi kita unsur di PWI itu memang rumah besarnya wartawan lah gitu. Itu semua bisa di situ. Nah terus kalau mau jadi wartawan seperti apa sih, idealnya seperti apa? Tadi kan bilang katanya KTA yang memuatkan. Emang di aturan tuh ada Kang Dani. Wartawan itu wajib punya 2 kartu identitas. Jadi 1 kartu dari medianya, 1 dari organisasinya. Nah, salah satunya PWI. Jadi sebenarnya bukan PWI aja. Dewan Pers itu telah menetapkan ada 4 organisasi besar yang terdata di sana. Tapi yang lebih tua itu kan PWI ya. Paling tua itu PWI dan paling besar. Nah, salah satunya seperti itu. Jadi memang harus dilengkapi itu Kang Dani, itu aturan. Jadi selain dia harus jadi anggota di PWI organisasi tersebut, juga memang ya punya KTA secara media sendiri ya. Kartu medianya. Kartu media ya, yang pers ya. Betul. Jadi ketika dia punya kartu PWI misalkan itu kartu induk organisasinya, tapi dia nggak punya kartu medianya, dia nggak bisa disebut wartawan karena kan dia nggak ada medianya. Gitu. Justru sebaliknya juga, ketika dia punya kartu medianya tapi nggak punya kartu anggota organisasi lain ya, termasuk PWI gitu misalkan gitu, dia belum lengkap itu sebenarnya, karena itu aturan. Salah satunya seperti itu. Salah satunya membina juga teman-teman. Jadi yang belum punya kantor kita kasih saran harus seperti apa, karena memang di aturannya memang harus ada kantor di aturannya kan. Terus legalitasnya harus seperti apa gitu kan. Misalkan perusahaannya harus perusahaan media khusus, nggak boleh campur dengan yang lain. Itu memang ada aturan. Kita selalu kasih bimbingan nih ke teman-teman. Terus wah kita ngurusnya seperti apa, kayak gimana, kita bantu juga. Apalagi sekarang itu diharuskan kita terdaftar di Dewan Pers sebenarnya kan. Itu kita bisa bantu, aksesnya jalurnya ada. Seperti itu Kang Dani kalau untuk masalah medianya ya. Gitu. Organisasi PWI ini juga kan tadi kan ada program UKW juga ya. Masuk OKK. Itu kan sudah dijalankan ya. Sudah dijalankan. Itu juga salah satu bagian daripada pembinaan. Betul. Ya kalau kayak OKK terus UKW itu salah satu pembinaan kita terhadap wartawannya, bukan terhadap medianya. Jadi wartawannya itu kan sekarang dituntut untuk lebih profesional kan, jadi jangan sampai kita disamakan dengan teman-teman yang mungkin belum ikut ya. Ketika ikut OKK atau ikut UKW di PWI Kota Bogor itu diajarin tuh cara nulis yang benar seperti apa, yang tidak berbahaya ketika kita menulis berita seperti apa, aturan-aturan seperti apa, itu diajarin. Makanya ada 3 tahapan kan ketika sudah menjadi anggota PWI dengan melewati OKK, kemudian dia akan mengikuti UKW. Ada 3 jenjang itu, ada muda, madya, utama. Nah muda itu ketika dia baru belajar nulis, jadi wartawan, itu muda. Ketika dia udah bagus, dia bisa ikut lagi ke madya, itu setingkat redaktur. Nanti dia setelah lulus itu, dia sekian tahun kemudian dia boleh ikut lagi, namanya utama. Itu udah terakhir tuh, nggak ada lagi. Itu udah layak disebut menjabat posisi sebagai pemred kalau di medianya. Memang kalau sudah mengikuti semua syarat itu artinya kan itu sudah melewati uji kompetensi. Uji kompetensi wartawan, dan memang harus ya. Harus. Uji kompetensi sebagai salah satu syarat lah. Nah, berarti mereka sudah layak ya. Sudah layak. Benar-benar wartawan sesungguhnya. Betul. Sebenarnya di muda pun juga udah layak sebagai wartawan. Cuman punya dasar ya. Punya dasar. Cuman tingkatannya berbeda. Ketika dia baru mengantongi muda, dia belum layak untuk posisi redaktur, belum bisa. Karena untuk redaktur harus madya gitu. Ketika dia madya, tapi dia pengen jadi PRD belum bisa juga karena harus utama, itu aturan.
Dan itu juga yang ngetesnya juga Dewan Pers, bukan kita, Iya, bukan dari- PWI, bukan iya. ini, bukan. Dan itu memang disitulah diuji mental juga. Betul. Jadi kalau di PNS itu ada Lemhanas, gitu, kayak gitu-gitulah, di Klatpim lah kayak gitu. Nah sama. Itu menarik. Jadi teman-teman Abasarita TV yang belum tahu nih tentang tugas fungsi atau memang organisasi yang ada soal media, jurnalis seperti apa. Ternyata tahapan-tahapannya syarat prasyaratnya juga tadi sudah dipaparkan oleh Kang Aldo. Tuh. Nah, di luar daripada itu Kang Aldo, saya mau nanya juga soal dulu ya. Amun bahasa lamanya Kang ya. Kan kalau misalkan wartawan-nya orang ya kalau misalkan di liputan gitu ya, masih kene pakai pulpen, kertas, dan itu memang identik daripada wartawan itu sendiri ya. Baik, bahkan perangkatnya juga masih recorder. Itu pun udah keren lah, recorder atau kotaknya Kang Aldo gitu kan. Nah, Kang Aldo itu sendiri kan pasti mengalaminya. Ya. Nah, itu menarik kesan duka itu masih kan. Oh menarik banget Kang Dani ya. Jadi dulu saya tuh jadi wartawan tuh di 97. 97 berarti kurang SMP loh. Ya, SMP. 97 itu 98-nya kan kita reformasi ya. 97 itu saya masih belajar pakai steno, Kang. Menulis beritanya. Latin. Steno, tulisan steno. Jadi hanya satu garis atau berapa garis itu sudah menjadi satu kalimat gitu. Tapi saya sendiri kan udah lupa. Oh, ada steno, ya. Steno. Jadi nulis berita tuh di kertas tuh orang tuh nggak akan bisa baca karena tulisannya bukan ABCD, bukan, tapi steno, kayak steno gitu garis. Terus teknologi makin maju, ada lagi tape recorder kan. Dulu tape recordernya masih gede gitu kan. Saya kemana-mana harus bawa tape itu karena kita menuntut untuk kecepatan ini kan, kecepatan merekam kan. Makin maju lagi, semakin kecil Kang Dani, makin kecil, makin sebesar ya sudah korek api lah gitu ya. Dulu tuh udah hebat tuh wartawan ketika udah bawa recorder itu udah keren itu wartawan. Dari nulis pakai kertas ya. Gitu ya. Nah, kalau saya sendiri ketika rekaman itu ada tetap harus nulis karena ada beberapa yang harus kita catat, misalkan angka-angka itu nggak bisa kita data-data itu harus kita tulis karena bisa aja kesalahan nama ejaan nama dan epithel ejaan nama IED-nya itu kan harus benar, itu tetap harus ditulis. Makin kesini makin canggih lagi sekarang tuh pakai handphone udah bisa. Dulu tuh nggak bisa. Dulu saya harus bawa handphone harus bawa kamera pocket, harus bawa rekaman, harus bawa kertas, harus bawa handphone untuk komunikasi. Kalau sekarang nggak, di satu alat aja udah bisa semua gitu. Makin sebenarnya wartawan sekarang tuh makin dimanjakan sebenarnya ya, dengan makin mudah karena semua ada di satu alat gitu dibandingkan kita zaman dulu. Nulis juga sekarang, dulu kita harus ngetik di kalau saya dulu belum terlalu ini ya, masih komputer biasa ya. Sekarang udah bisa di handphone, ya kan? Udah bisa langsung terpampang di beritanya, di websitenya. Itu Abasarita TV menarik ngobrol dengan Kang Aldo senior saya ini, tentu banyak pesan, banyak juga yang harus dipetik dari sisi apa sih jurnalis dulu dan sekarang, bagaimana pengalaman beliau, termasuk juga PWI, keberadaan Pokwan yang saat ini masih tetap eksis. Abasarita TV cukup lengkap. Jadi kalau mau jadi jurnalis harus dengan niat, bersungguh-sungguh, dan mengikuti semua aturan. Tapi berjalanlah ketika memang ada bakat untuk menulis 5WH 1 hayat ya. Fokusnya itu insya Allah bisa jadi jurnalis, dan memang itu menjadi satu kebanggaan di mana ketika jurnalis itu banyak bermanfaat demi masyarakat, tentunya bermitra dengan semua pemerintah, menjadi kontrol sosial di pemerintahan, legislatif, yudikatif, dan yang lainnya. Oh, satu lagi Kang Dani, punten nih motong. Ini penting ya. Jadi saya hanya mengingatkan ke teman-teman ke masyarakat khususnya, termasuk ke teman-teman saya juga, kan terlalu percaya kepada media sosial. Walaupun media sosial itu lebih cepat, tapi mereka tidak memenuhi unsur 5W1H. Jadi kadang punten-punten ya, ada berita belum terkonfirmasi tapi sudah dimuat di media nasional, media sosialnya kan. Akhirnya masyarakat percaya padahal itu belum selesai itu ceritanya gitu. Kalau kita kan 5W1H. Si media-media yang ini mah yang benar mah subjek dan objeknya ada. Kadang kalau media sosial
punten baru sebelah dia udah naik gitu kan. Jadi saya sarankan masyarakat untuk lebih percaya kepada media yang sudah ada, bukan media sosial ya, tapi media mainstream gitu. Harus seperti itu. Karena kalau media sosial jarang-jarang yang kecelakaan aja luka tidak diblur. Pada dasarnya itu diblur, itu aturan-aturan tuh. Gitu. Jadi belum tentu kebenarannya. Mungkin benar juga tapi belum tentu gitu. Kalau di media yang sudah berjalan ini yang benar-benar media itu insya Allah benar. Itu aja mungkin. Jadi memang jangan sampai media sosial saat ini yang sudah berkembang pesat itu dengan media yang mainstream jangan disamakan ya. Iya. Karena memang itu bisa menjadi satu informasi yang belum tentu benar ya, tidak akurat ya. Iya, mereka baru viral kan, diviralkan udah gitu kan. Kelanjutannya nggak ada kan, kadang seperti itu. Ya artinya memanfaatkan media sosial sebijak mungkin ya. Iya, harus bijak. Ya, harus bijak. Kedua jangan sampai apalagi ada undang-undang ITE itu ya. Jadi memang harus berhati-hati meskipun sekarang sudah banyak berkembang pesat tapi tetap menggunakan media sosial harus bijak dan media sosial berbeda dengan media mainstream yang saat ini ya. Oke, Basarita TV alhamdulillah sudah panjang lebar. Jangan lupa terus pantang Basarita TV. Atur nuhun Kang Ala. Kami. Aduh, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.